Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hakim Salisanto dengan NIM 5130021061. Di sini saya akan menjelaskan tentang nyeri untuk menuntaskan tugas persyaratan UAS filsafat. Baik, pertama untuk nyeri. Nyeri itu untuk definisi nyeri yaitu sebuah perasaan sensorik dan emosional yang berhubungan dengan kerusakan jaringan yang membuat kerusakan jaringan secara aktual dan potensial. Terus selanjutnya yaitu klasifikasi nyeri. Jadi nyeri itu dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama berdasarkan durasi itu ada dua, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Kalau nyeri akut itu durasinya yaitu kurang dari 3 bulan, tapi kalau nyeri kronis itu lebih dari 3 bulan. Selanjutnya yaitu nyeri berdasarkan lokasi. Nyeri berdasarkan lokasi itu dibagi menjadi beberapa, yaitu dari periferal atau bagian somatik luar. Terus selanjutnya yaitu berdasarkan deep pain itu somatik dalam. Terus selanjutnya perired pain atau bagian visceral. Selanjutnya yaitu nyeri berdasarkan mekanisme. Kalau nyeri berdasarkan mekanisme itu ada dibagi menjadi beberapa lagi, yaitu neuroneuropatik atau peringatan awal adanya stimulus yang merusak jaringan tubuh, atau sensasi fisiologis pada bagian vital atau lain. Itu berdasarkan neuropatik. Selanjutnya nyeri inflamasi. Nyeri inflamasi itu adalah usaha tubuh untuk menyembuhkan perbaikan jaringan yang rusak untuk inflamasi. Terus yang mengakibatkan adanya histamin itu yang membuat rasa nyeri tersebut. Terus nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik itu ialah difusi sistem saraf perifer akibat nyeri spontan atau kesemutan. Terus selanjutnya yaitu berdasarkan osetnya. Berdasarkan osetnya ini nyeri juga dibagi menjadi dua, yaitu lambat dan cepat. Lambat ya ketika terdapat tubuh kita mendapat rasa nyeri. Untuk berdasarkan osetnya itu dibagi menjadi dua tadi, yaitu lambat dan cepat. Kalau lambat itu responnya itu lebih dari 1 detik. Kalau cepat respon tubuh kita itu kurang dari 0,1 detik. Selanjutnya yaitu fisiologi nyeri. Jadi untuk fisiologi nyeri itu ada beberapa atau mekanisme, yaitu pertama transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi itu ketika tubuh kita atau organ target yang mendapatkan stimulus lalu diterima oleh neuroseptif. Neuroseptif itu penerima dari stimulus tadi, itu proses transduksi. Lalu stimulus tadi itu dirubah menjadi impuls listrik. Lalu dihantarkan sepanjang sistem saraf tepi. Itu dihantarkan oleh serabut A delta atau C. Ketika tadi impuls listrik tadi dihantarkan, itu dinamakan transmisi, di mana impuls listrik dihantarkan sepanjang sistem saraf tepi. Ketika sudah sistem saraf tepi, itu nanti memasuki medula spinalis pada sistem saraf pusat. Ketika
Medspin atau masuk pada cornu dorsalis itu nanti di situ ada proses modulasi tadi. Modulasi ialah memberikan hambatan atau meringankan rasa atau menambahkan rasa nyeri untuk dilanjutkan ke talamus tadi. Di situ jadi di Medspin itu terjadinya modulasi dari ketika sudah masuk ke Medspin lalu dihantarkan lagi ke talamus melalui tractus spinothalamicus. Ketika sudah masuk ke spinothalamicus nanti itu ada dua jalur, yaitu jalur sistem limbik sama jalur sistem limbik sama korteks cerebri. Tapi ketika sudah impuls listrik tadi sudah masuk ke talamus, itu kita sudah mendapatkan respon nyeri. Namun kita belum mengetahui di mana lokasi respon nyeri terlebih dahulu. Lalu ketika bisa masuki sistem limbik, itu nanti kita itu mendapatkan emosional, seperti kita itu refleks emosional itu tadi. Ketika respon tadi itu impuls listriknya itu masuk ke sistem limbik. Jika masuk ke korteks cerebri itu nanti kita itu melokalisasi di mana rasa nyeri tersebut. Itu ketika rasa tadi sudah masuk ke dalam korteks cerebri. Itu untuk fisiologi nyeri. Selanjutnya yaitu etiologi nyeri. Jadi etiologi nyeri itu ada beberapa, yaitu ada trauma, terus ada neoplasma, terus ada peradangan, terus ada gangguan sirkulasi darah, terus trauma psikologis. Nah, sekarang saya akan membahas untuk traumanya terlebih dahulu. Di dalam trauma itu juga dibagi menjadi beberapa, yaitu mekanik, termis, kermis, dan elektrik. Kalau mekaniknya itu free never ending, yang merusak akibat benturan atau gesekan. Terus yaitu termis itu ujung saraf reseptor yang merangsang atau merangsang adanya panas, dingin, atau karena api dan air. Terus selanjutnya kermis ialah kontak dengan zat kimia asam. Jadi ketika tubuh kita itu mendapat zat kimia asam atau lain-lain. Terus selanjutnya elektrik itu pengaruh pengaruh listrik kuat gitu guys. Listrik. Terus selanjutnya yaitu neoplasma. Jadi neoplasma itu apa sih? Neoplasma itu pertumbuhan abnormal. Terus di neoplasma itu dibagi menjadi dua macam juga, jinak sama ganas. Kalau jinak itu tumor tapi non kanker. Kalau yang ganas itu tumor kanker. Black selanjutnya yaitu peradangan atau inflamasi, yaitu kerusakan ujung saraf reseptor akibat adanya peradangan yang terjepit atau pembengkakan. Terus selanjutnya gangguan sirkulasi darah atau kelainan pada pembuluh darah. Terus selanjutnya trauma psikologis. Trauma psikologis itu ketika seperti ODGJ, atau ketika kita itu berpikir terlalu keras. Nah, itu bisa mengakibatkan nyeri pada bagian psikologis kita. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.